Dari ini wong Yahudi pangeran bergawe langit bumi detail kesal. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Satu. Lan Yahudi gawe dina tentu dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayah berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Ini kalau terang masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terang masalah penciptaan langit dan bumi ngangge istilah Quran fitrati nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kula terang wingi pokoknya ketika ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki ini. Niku pakem ketika ada pengiran pokoknya asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utangan duit. Jadi itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ke, pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan. Dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas sudah nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue sombayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kok nak wis kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nanti. Pak, sampai sudah pulau semelok bodoh, Pak. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri juga mau kecewa, terima makanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulon bolak-balik cerita ngaji teng Bojonegoro teng Muting. Kulon bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam ten mawon terjadi.
Kalau boten kaya umumnya kiai atau umumnya suami yang didik bojo kayak no kopi, nak sing lanang teko buka no lawang. Apa ono toko-toko kulo kayak kopi dhewe, boten nate kulo bayarno bojo ada buka no pintu kayak no kopi. Mari kecil. Nggak ngerti itu yang bojo dia yo Islam. Tujuan kulo itu supaya tidak mudah kecil. Ojo kok tiang-tiang, tak ada wong merantau nih, wakam, kang regani wong lanang. Mergo bayarno bojone iku dene teko pintu dibuka wis masak digekno kopi kopine anget pokoknya segalanya serba napa ideal versine le teko bojone tetep turu utawa angop pusing akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dari dia cara mengasumsikan sesuatu dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah kata ini kiai ulama seneng ngaji sing ngrungokno agak sing ngaji agak iki giyok nomor. Nah kula gitu. Kula pengen ngaji wis nglakoni perintah Allah nyebar niku mati nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat dia semangat, sing ngaji agak dia semangat. Jadi sampai akeh ora pengaruh ya. Tanya kan yang ngaji saya dulu cara sampai kan nggih pancen. Ada terus sengaja ada terus sopan santun terus ramisoi gitu. Udah miso dan pengaruh. Karena kalau kita salah nanti kita akan kena hijab. Ya kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab ya sudah karena membaca kitab tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak banyak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham? Paham? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampean kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang wis kupine di bojo sing gek ora kopi sing sopan sing bukakno lawan. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo golek rezeki kok kegampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing film, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok nganti tok napa ri? Iya, misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya kira-kira cek wong iki wujud. Kadang kok siji tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kadang duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan sesuai tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Ini daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh nopo. Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njubu jare ning Malaysia mun rapi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rapi meneh. Tapi dari Islam kan nakalan. Sing lanang rapi ra usah iddah. Lah kula rapi kudu ngene dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate nopo. Hukum Islam di soal hukum sosial aja jauh. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia sing begitu Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane bang. Nah, itu kan nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling dianggap poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau belum dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani
Kalau kan ngandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Pun gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, punya tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi benar. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Menjenan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terapegatan masuk itu pengen apa? Ini kalau nak dipegatan nasib pulau jelas khusus rapi. Nah, sama kepengen nasib jelas tawarai. Tapi kudu ada pulau lama, mana ada lama. Maksudnya nasib jelas kepengen apa? Kepengen urip sampai enak tentrem gitu. Itu rasa ngenteni payu rapi bener, rasa ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe uji terlantar bojo itu dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita singori ya dadi ngamalem dadi ganjaran. Semula saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora tenan Gusti ganjaran yo tenan. Marah. Lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau marah dipegang ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing lara kowe lagi sitok. Den arep-arep wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal pulau BKKI pulau kancanya. Ini KKI BAD ini gitu. Wah pulau tentrem muslim. Mulai nak soal aku. Takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yo melok-melok. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya kira cocokan apa? Kiai kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi ini enak. Ada belum demo boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritani apa? Salah itu anake itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah, mari dadi ulama ke. Kula ora ngerti konstelasi tak takoki. Sampeyan nganggep kula sebagai tokoh sosial napa ulama? Sebagai ulama tak jawab ulama. Lah ana ala sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan ada masalah nanti di ruang orang Amerika, kok meneh di rumah kita malah buyute apa? Wong sing gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemerintah kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika hikam, andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki. Adal mantu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah ben Malioboro ora sido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Yewae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, rasido lunga iku artine jelas aman. Jelas aman dhe potensi tabrakan biasanya maslahat jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti kula rusak dari redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kelangan duwe. Agak beres do marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampean dunyane. Nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duwe dunyane niku. Andai kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa?
Wong syukur kok guru blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam adal man ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi wal basti baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal man ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja dengan orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh dari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti keadaan apa? Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener kan. Orang suka sombong kebiasaan ngelajain Allah itu syukur. Gara-gara dia sombong dia rangan hutang dia. Nak rukun malah pelanggan. Nanti sombong orang suka baru ketambung lah. Mereka orang lain bisa menghujat dia. Mereka sombong. Ada rukun dia bisa menghujat menghutang. Pak, ya aku pengen nonton maksudnya. Artinya kayak orang melarat, orang juga sombong. Alhamdulillah kalau sombong jadi aku orang pikiran utang. Gampang lah. Jadi kalau tahu buat ngaji urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah orang potensi nopo. Mana tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong. Kalau potensi selingkuh, justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini dari sombong. Jadi wong itu pakai sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbalik Pak. Jadi ngendikane pangeran ngitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasdok nabil kau ya nisa an nabi lastunna ka ahadin minan nisa ini tato itu nafala tasdok nabil kau faya koma alladhi fi qalbihi nopo mas iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah kados Aisyah bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah Zainab Sofia liyan niku saudara bunder tua teman-teman kok bojone Nabi soho nek dirasakno paling tau mulane ora sing luwih tuwa timbang Nabi ana sing gendut terus macam-macam fala takdona bil qauli ini takoituna fala takdona bil garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah ya sama ajnabi lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Nah itu misal barang kapok. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, mesti rangar diselingkuhi, paham dong? Ketemu wong luanan sing mripate jelalatan. Amit-amit untuk sampean yang nol sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang cara multi level barang ini? Di mana kalau buat pakai aneh serolak wajib menang. Benar, itu fitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh itu maksudnya. Fala takdok nanowo. Dan perlu dicatat itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mereka tinggal ngerti. Nak wong lanang senengnya wong itu sopan. Terusannya faya sama allazi fi qalbi marudin. Kalau seorang perempuan bersikap sopan, mesti wong lanang pikirannya ngeres. Ini kumpul, mesti naik pangeran. Fayat ma'alladzi fi qalbi nopo. Mesti wong lanang pikirannya nopo ngeres. Wakul naqaulam ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama
berkata yang tidak melahirkan syahwat, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran masing-masing. Ini kan sopan. Pak, kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikun. Nah, misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikun. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona biru. Tapi hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak wanita, nak wong lanang yang mimpin wedok ora dari diskriminasi seruat. Itu hukum konti surah asal usulnya, ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam, setengah-tengah imam itu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan, kan ada solusi nih Gus. Misalnya imam itu ini, sakit sekarang pergi, terlalu banyak potensi solusi. Soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah ngimami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, ke imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir, mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, kalau sering diskusi yang jil. Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi seks di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Pak. Orang gawe pergi ke usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft atau gawe kira-kira sebenarnya pergi bentuk epi termasuk potensi canam-nom sujud atau delok awake barang itu pikir lah kok gampang enggak nawa gampang terusannya nawa ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender tapi nggak mikir detail nawa misalnya tentang keamanan perempuan boleh sama dengan lelaki boleh keluar malam boleh apa. Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi Kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama karpe kon nanggapi kon jawab. Mungkin ini sehingga aneh-aneh jadi kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling nggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nanti itu jawab. Gue mau ribet, gue kurang, gue kafir, gue mana gue berhasil jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh? Ini tinggal mikir jawaban. Lah kok goblok bro tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong ngalim kok terjemah dene maca budel wae iso. Wah. Jadi ini kita harus berpikir tentang arsitek. Masalah kisah ini masalah fisik tadi ayat. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo ayat. Ya rasa bawa makna nih, jadi pakar-pakar udah bawa makna. Mereka kena makna nih 6 dino itu resikonya tinggi. Pokoknya nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Ngono big bang, ngono jutaan tahun, pokoknya gak ada discovery. Keluarga umurnya jutaan tahun. Dari proses big bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umure jutaan tahun pusing sampai nak ngerti citasi ayam 6 kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak.
Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti termasuk dari TV kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu disitati ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Yang ada disitati apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Lu ini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji bahwa Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum itu benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi'ainihi. Ya tidak maknan bi'ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tadi sudah itu tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua, apa jutaan? Begitu juga ada istilah lagi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan awal. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di satu hari, di hari sing hitungan hari itu sama dengan khamsina alfa sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khamsina alfa sana artinya 50.000 tahun, berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina al-fatana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam yorong. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ini orang digawe. Mau nak mikir, mau nak sampai anak ulama sing waras, sing belum mikir paham gitu. Maksudnya caranya loro ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Karena nak belum mikir, pokoknya makna pulau ngoten terus jadi guru nih takoi, ya makna pulau pokoknya ngoten anut guru. Gue gak belum mikir. Tapi nak ditetir rapati juga ya orang mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu itu udah usah. Mulai kaji Nabi kalau dan mater tengah sini kaji Nabi nanti dawuh. Aku itu bangga jadi Nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi iku roh tapi kajak sedina kliwatan. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi orang Yahudi kepinginnya itu tidak cuma. Tapi untuk dino nopo, luar dino. Jadi kata Nabi, aku itu Nabi yang bejo, yaitu roh dino Jumat. Terus sampai kan, roh dino Jumat kok bejo, ambil berkomen dan nopo. Wah, orang itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, 0 sekian itu sekon itu dihitung. Kalau yang nomor detail yang 0, sekian kon itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai berapa?
hari. Sampai apa? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Qur'an. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Qamariyah wadadu bid'ah. Berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Qamariyah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh palang. Ya mulianya lah gak roh, tapi bodoh aja, jadi bodoh aja. Ya roh palang, ya roh peke, ya roh boai. Bagaimana cara boleh duit malah roh. Nah tawakal do pinter, wong melarat itu carane tawakal do pinter. Nah tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang ngelakoni gampang. Kan saged dihitung, meskipun kita ada ahli falak saged dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Qamariyah cepat selesai karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Nggih gampangane tanggalan umum 3 siji, tanggalan bulan 4,3 ra wis kathek rong dino. 29 sering ana tambahane napa? Apa menan Ramadan sering milih napa? 29. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Qamariyah. Lah sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9 sakit logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dina Ahad. Ta akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi iku akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin yaumul Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Proses itu terlalu juga ngoten iki. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Jadi ini wong Yahudi pangeran gawe langit bumi detail. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Sabtu. Lan Yahudi gawe dina Setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah, kalau itu benar Quran orang mungkin dino itu orang mungkin. Sing sitok itu bonus apa gitu? Ngeten kok jangan belum bisa ngerti ilmu falak. Ngeten masih dibutuh pikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa, sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya 1 hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau 1 hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, kadang foto itu nanti 14 jam. Pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 4 jam teori bodoh atau hanya berlaku di daerah
tentu, yaitu yang dilewati betul istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akeh Islamnya menawa yang berkepodo kelewatan betul. Akhirnya kiblat kita ya nak madhep ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madhep ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, wong kafir yang modern, podo modern ya. Bumi itu kan bulan-bulan. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Itu madhep ngulon jodoh Ka'bah, madhep wetan jodoh. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas. Kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulanya sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, dua tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus ujung-ujung dia pengen pergi, mergo bumi bulat. Dan suatu saat Profesor Falak itu kemalingan. Maling yang melayu morong-morong. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Aku dapat melayu morong-morong. Aku dapat malingnya melayu ngetan, kok melayu? Jarimu bumi bulan-bulan kok ayo ketemu. Jadi saya ini nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu nopo. Mereka bumi nopo. Kira ahli falak kurang ajar, kurang ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya begitu. Kalau balik ke 6 hari, andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul, nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam. Akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben telu mosok ra buka setahun. Paham ya? Utawa ora kapotong, bumi terus ora ono kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila gurubis samsi. Saiki ning kutub ora tau ono tulus samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi, itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah ngoten teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora dino mulai dari kanjeng Nabi ya kok belum setu ora dino. Bedakan dong, 9 dino beda apa? Enggak pernah. Wong dino luwihan kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya?
Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, mati tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kalau dulu aku senang banget, aku Nabi senang tenang. Mereka diparingi pangeran untuk dino. Waduh tak hendak sorong, Nasrani kesasar. Dinane keluar, wong Yahudi kesasar. Dinane apa? Keluar. Itu menurut logika malah mungkin. Apalagi kalau kamu ngitung detek, ngitung tadi kayak sawani, sawales nanti ngitung matematik. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati Khatul Istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Minal Fadri Sodik sampai Gurubus Samsi. Ya kita enak Gurubus Samsi buka. Wong Mekah untuk bukanya Gurubus. Tapi bagaimana satu daerah di mana guru Samsi itu sangat lambat. Ya, sampai sebayang misalnya sampai neng kutub utara atau selatan. Pas neng kutub selatan posisi matahari lagi neng daerah kawasan utara. Itu apa neng kutub utara matahari lagi neng posisi kawasan selatan. Iso beban loh. Gue seringnya bangel. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni, kadang panas ter, gosenge pas go dhuwur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar kiri. Wong tengene normal dalam sejarah dunia mau ben telu, termasuk karena merwati Ashabul Kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintu isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya, kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak no itu baru kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ini dikane ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idha biha rusud jirat terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takjir. Waktu takjirat anda rohilalah takjirat. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Sujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi nama. Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecilek nanti saya kira bingung seminggu dari orang dino, dari orang kuno dihitung dino maksudnya dia rakyat. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu iku orang dino ngenteni kok Ahad. Nah. Ana anggar mitoni mayit itu nak tenggene daerah kula prakteke 6 dino, nak teng Tuban prakteke 8 dino. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati Khatul Istiwa, termasuk kaifiyatul wuquf, termasuk kaifiyatul wuquf. Misalnya begini,
Kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni dino suwi niku to. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang diliwati Khotul ini. Lah nak nonton permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu kan? Lalu jenengan bodoh itu gak melok untuk mikir. Ono wong muni dina pitung dina ya percaya, ono sing muni 6 dina kenapa percaya. Penting gak tanggal urutan wis pokoke percaya ora gampang, nanti ora ruwet ora apa. Nah, kalau pulau sebagai ulama di sini mikir bagian loro, orang sing gaji bagian apa? Saya beberapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wes kitab macam-macam, ono sing ngitung ala-alane, ono sing ngitung ala-ala, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli falak tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari kemudian dihitung dengan ardul balat itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yauma rasil kiblat, yaitu di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yauma rasil kiblat itu rata-rata jam 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu, di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori urdul balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung dua gua ning asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kewali Songo itu ora roh malah. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh tarik ke Banter akhirnya miring. Sesuatu mitos Mbak Bolong. Tenggene pinggir itu nampel ana makome Mbak Bolong mbok pitu kok jenenge Mbak napa? Mbak Bolong itu santri ugus nangane salat sunat. Nek Mustofa apa namanya salat sunat. Dini ada santri yang saat lagi sinau Pak. Wong goblok amen sholat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah kiblat mesti bener gak germadep bae. Itu wae padha metan gitu. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong itu gak trimo diwatos tuwin kok terus lho lho kagak itu. Lane digelari Mbah Bolong. Gone diwatos tembok nganti bolong dicara kancane iku lho kagak. Aku wali rasa ngono yo ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji siragim sinau ini tuh saja yang rekorong pula itu sono kebate itu selera rendah mentang-mentang di duit itu mau mikir mentang-mentang nopo itu kudu tobat itu nopo. Mari wong Islam bodoh ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir 20.000 sono kompase. Pak.
rusak Islam yo ngoten. Artinya dekne ngono, lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir kok kula. Sebetulnya ada sarana itu niku ya marodil itu. Mulane saniki paham ya. Citasi ayat. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang tidak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran citasi ayat. Paham ya? Citasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah jarang menerjemah citasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa bodi karakter kita menghindari kata 6 nama. Nah, 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Kita termasuk orang yang menghindari terjemah 6 nama. Nah, antar wong pinter atau karpe. Nah, sampai kan wong pinter. Roy Yaumon artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan. Ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al sinawa. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina berarti kalau misalnya tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun dan itu bisa artinya khamsina alfan 50 itu wah ada. Jadi ini pentingnya ngaji sampean bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari rembulan terpaut berapa dalam geobumi yang GPS-nya ini itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat es. Anggene ku tropis bumine yo growong-growong. Dadi ora obat tidak yo nopo. Itu di logikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepadatannya. Saja ini apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri ora robles lah, akhirnya kalah kakean toh paham ya. Soalnya kudu tobat santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar ora ketok bodoh mergo kula alhamdulillah ora bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waket opo. Mergo biasa men pijet ora tau mikir. Kudu tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang diciptakan apa? Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lalu dikane Nabi ternyata dino satu dino rakan. Berarti sajane yang resmi tetap hanya 6. Nah, lah kenapa itu hilang ya logikanya tadi? Sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terus rata-rata ini. Dan terus ironi nanti misalnya, bumi ini dia. Dan terus nak poso dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mas. Tapi ono hukmah di sinau podo pinter cepet pinter Pak. Kan kalau orang takut besi maknane opo. Wong ngajak debat atau maknane ra tok. Itu kalau ngomong dene modal terjemah ya bantah-bantahan sing maca kitab budul ora sambung. Kan kok bijak bantah teman-teman ilmune podo sing bantah-bantahan. Saya kira bersih, tahan dulu. Orang paham ngajak apa? Keruwetan, kenapa? Ratus ni wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif ini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke? Dulu teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imam ini dia set atau larani tinggal itu formator terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sulit ora usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu mek kuwe didelok salat ta ora. Iku pikir sik, Pak, bener.
Ternyata ruwet dari ruwet itu tidak nose. Ojo buju sederhana, ketamaan apa? Enak ngomong disimpul pelang-pelang. Abe agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong itu rasa kerja batal sholat melayu barang. Mergo isin, paham ya? Lah kok nak misalnya kejubratan sebagian ngepel apa pikir barang paham. Tapi pinter-pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti. Mau nanti undang-undangnya perlu itu imamnya Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentut wah itu bodoh ini menengah damai. Wong cara pekenak imame bodoh ini makmume tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap bang jujur. Wong kata imam di cerita pulau nah itu imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarang pulau najis itu soalnya tak imam ini beling salah nih ngomong orang tak umum karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan apalagi sholat pulau pak kiai kancane kiai sering loh sudah jumatan mau rasa pulau nggak sarang najis lali rasa lagi umum loh terus mari gaduh mencari pangeran itu arah roh besar. Padahal ngomong orang cangkem mau tak ikhlas berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dulur blok kau katakan dari pisan. Ya saya kan harus diada karena sekarang saya posisinya mengenai dari konco pulau, fakir lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus angger batal syarat roh. Jadi kula roh rugi atau ora roh batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan diwakak pemalu. Kalau ngimangi khair tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukum media. Langsung digenteni piye bukan imame ono. Berarti sak formasinya ngene, makmum mundur terus ono imam makmum sing dadi mergo langsung posisine pengimaman ra iso mergo saiki najis kena. Keruwetan. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh sing di pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham diomong kesamaan gender ngeluh. Malah takut sih, mana nih cenderung. Nah, kalau bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya, kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni kiai mau karena yang kayak nggak bahasa ampun. Akhirnya sidang masih berdebat, nggak sih nggak bahasa yang kayak sesi waktu dia. Barang diterang no, misalnya bahasa Islam artinya nggak mau orang umum aneh-aneh. Nah, kadang-kadang iya itu izin berkomen ramah izin. Suwe-suwe suatu saat malam deh, sering aku istilah bahasa Arab. Gendena sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Nah, gendena akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi itu? Jadi sing kita engkang nganggo bahasa Inggris ya ini apa? Suwe dibalik nganggo bahasa sing kono apa? Apa? Jadi kan saya cantik stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Namun udah mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino apa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul apa? Menurut terus lagi. Maka yaitul hayat dunia.
Fala'alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala'alla kamno sira ya Muhammad putarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira. Fala tuballighu mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya ya ing ma yuha ilaika. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.